Bab 941. Pengikut. Meskipun Kenzi tidak terlalu bersedia, dia mau tak mau harus membawa Cecilia bersamanya dan membiarkannya mengikutinya. Karena ini adalah pinggiran kota, tidak jauh dari pabrik terbengkalai tempat para gangster bercokol. Apalagi pakaiannya robek dan dia adalah gadis cantik. Wajar jika dia takut sesuatu akan terjadi ketika dia sedang berjalan sendirian di jalan. Karena dia menyelamatkannya secara tidak sengaja, maka lakukan sampai akhir. Meskipun Kenzi memiliki kesan buruk terhadapnya, dia tetap membiarkan Cecilia mengikuti di belakangnya. Cecilia mempercepat langkahnya beberapa kali dan berjalan ke Kenzi, ingin berjalan berdampingan dengannya dan berbicara dengannya, tetapi Kenzi sepertinya tidak ingin mengobrol dan hanya sibuk berjalan. Tentu saja dia juga tahu Kenzi sebenarnya memiliki kesan buruk padanya, karena mereka sering mengalami pertemuan tidak menyenangkan. Namun, Cecilia merasa itu adalah masa lalu. Apa yang terjadi hari ini itu membuktikan bahwa meskipun pria ini tidak mudah untuk dihadapi, dia sebenarnya sangat keren dan jantan. Dia selalu merasa aman bersamanya. Cecilia akhirnya bertanya, "Kenan, kamu sangat kuat, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu tidak takut sama sekali ketika kamu menghadapi begitu banyak gangster yang membunuh tanpa mengedipkan mata? Kamu seperti agen super yang dingin dan misterius di film. Pemimpin bernama Brother Tiger barusan sangat takut padamu." Kenzi tidak bermaksud untuk berbicara pada awalnya, tetapi Cecilia sangat menjengkelkan sehingga dia harus berhenti, menyela. "Jika kamu tidak diam dan terus bertanya, maka aku akan meninggalkanmu dan membiarkanmu pergi sendiri." Petik 2. Cecilia diam-diam menjulurkan lidahnya, lalu menutup mulutnya dengan patuh. Tapi entah kenapa, meski dia masih terlihat begitu dingin dan cuek padanya, Cecilia tidak marah dan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, Cecilia merasa Kenzi menjadi lebih maskulin sekarang. Senang rasanya bisa bersamanya. Kali ini Cecilia tidak banyak bicara lagi, tetapi selalu mengintip sisi wajahnya yang bergaris tajam dari waktu ke waktu. Tidak lama setelah berjalan, keduanya sampai di jalan raya dengan kendaraan yang lewat. Pada saat ini, Cecilia melihat Kenzi berdiri di pinggir jalan dan ingin menghentikan bus, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan lembut menariknya. "Bisakah kamu menemaniku membeli pakaian dulu, lalu naik bus bersama?" Kenzi menatapnya, dan Cecilia masih melindungi dadanya dengan satu tangan untuk mencegah potongan kain yang robek jatuh sepenuhnya dari dadanya. Kenzi segera mengerti apa yang dia maksud. Ada banyak orang di dalam bus, jika dia naik bus seperti ini pasti tidak enak dilihat dan menimbulkan kesalahpahaman. "Oke, ayo berjalan lebih jauh dan lihat apakah kita bisa membeli pakaian." Kenzi tahu perkataannya masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan di sepanjang jalan raya bersamanya. Keduanya berjalan menyusuri jalan raya beberapa saat, dan akhirnya melihat sebuah toko kecil di pinggir jalan. Meskipun toko itu tidak besar, kebetulan ada penjualan kaos. Cecilia tampak bahagia, mempercepat langkahnya, dan berjalan bersama Kenzi. "Cantik, ada apa denganmu? Apakah pacarmu mengganggumu dan memukulimu dengan kejam?" Duduk di toko kecil adalah seorang pria muda berambut pirang yang sedang sarapan. Dia melihat Cecilia masih mengenakan pakaian olahraga yang robek, jadi dia terkejut. Dia secara naluriah berpikir bahwa kedua pria dan wanita itu seharusnya adalah pasangan yang pergi berlari di alam liar di pagi hari, dan alasan mengapa gadis cantik itu menjadi seperti ini mungkin karena pasangan itu bertengkar, dan pria itu pasti menindasnya. Dia bahkan mulai memandang Kenzi dengan jijik. Jika dia membantu si cantik ini memberi pelajaran kepada pacarnya, mungkin gadis itu akan memandangnya secara berbeda dan mungkin bisa merayunya. Tapi nafsunya sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Karena Cecilia sudah menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan buru-buru. Tidak, ini tak seperti yang kamu pikirkan. Dia sangat baik. Dia tidak menggangguku atau bertindak kasar padaku." Cecilia tersipu dan diam-diam menatap Kenzi saat dia berbicara. Dia tidak menjelaskan bahwa Kenzi bukan pacarnya. Dia hanya menjelaskan bahwa Kenzi tidak memukulinya dengan kasar. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi Kenzi. Tapi Kenzi masih terlihat seperti biasa, tidak mengatakan apapun atau menunjukkan ekspresi apapun. Cecilia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Dia senang karena pria ini tidak memberi penjelasan apapun. Dia bukan pacarnya. Karena dia tidak menyela, berarti dia telah menerima secara default bahwa dia adalah pacarnya. Bagian yang tidak menyenangkan adalah pria ini tidak memiliki ekspresi, dan sangat mustahil untuk mengetahui bagaimana suasana hatinya. "Cantik, karena dia tidak memukulmu, kenapa penampilan kamu seperti ini?" Pemilik toko itu bingung beberapa saat, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berteriak kaget, "Brengsek, aku mengerti.
Kalian berdua pasti seperti ini karena bertarung di alam liar. Cantik, aku benar-benar tidak tahu bahwa kalian berdua sangat pandai bermain liar. Ah, Cecilia tiba-tiba terpana. Sebagai seorang mahasiswi di abad ke-21, ia tentu paham apa artinya bertarung di lapangan, namun saat memikirkan adegan memalukan itu, Cecilia merasa sangat malu hingga wajah cantiknya pun memerah. Dia, tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia ingin menjelaskan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Kenzi menyela, jangan repot-repot, cepat beli pakaian. Cecilia melihat ke arah Kenzi, dia tersipu dan tidak berkata apa-apa lagi. Entah kenapa, tapi kata-kata santai Kenzi dengan nada memerintah sepertinya memiliki kekuatan sihir, membuat Cecilia langsung menurut tanpa keberatan. Ini jelas merupakan sesuatu yang Cecilia sendiri tidak dapat bayangkan sebelumnya. Bab 942 di mana pria itu. Rumah sakit umum. Mengikuti resep yang diberikan oleh Kenzi, Ibu Aurelia, Bibi Zara, berada dalam kondisi kesehatan yang lebih baik selama 2 hari terakhir. Dia terlihat baik, memiliki nafsu makan yang baik, dan kualitas tidurnya juga meningkat. Rumah sakit juga telah menghentikan kemoterapinya. Yang jelas pasien kanker otak yang sudah diambang kematian ini kini telah sembuh. Di suatu pagi yang cerah, Aurelia berjalan bersama ibunya di taman rumah sakit. Bibi Zara berjalan perlahan sambil tersenyum bahagia sepanjang jalan. Saat Aurelia melihat wajah ibunya yang dipenuhi kebahagiaan, ada kehangatan mengalir di hatinya. Namun ada satu hal yang masih membuat Aurelia merasa sangat menyesal, kakak Kenzi yang membawa kebahagiaan pada ibu dan dirinya masih belum diketahui keberadaannya. Meskipun Aurelia mencari dalam beberapa hari terakhir, pergi ke kompleks untuk menanyakan pada orang-orang kapanpun dia punya waktu, namun tidak ada pemilik toko kecil di daerah itu yang pernah melihatnya, atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Aurelia mau tidak mau berpikir bahwa mungkin dia harus mencari cara lain untuk menemukannya, seperti memposting foto atau videonya di situs kampus. Ada begitu banyak mahasiswa di kampus, dan seseorang pasti melihatnya. Mungkin menggunakan pemberitahuan orang hilang semacam ini merupakan metode yang bagus untuk mendapatkan berita tentang Kenzi. Bibi Zara menemukan bahwa perhatian putrinya yang sedang berjalan bersamanya teralihkan. Dia menduga putrinya lelah, jadi dia tersenyum dan membujuk Aurelia, kembalilah ke kampus. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku di sini setiap hari. Kesehatanku jauh lebih baik, ayo, perhatikan pelajaranmu. Aurelia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, aku datang ke sini untuk menemani ibu setiap hari dan itu tidak mempengaruhi pelajaranku. Bibi Zara berhenti dan berkata dengan nada cemas. Jangan berbohong kepada ibumu. Kamu harus belajar, keluar mencari uang, dan datang ke rumah sakit untuk merawat ibu. Kamu bahkan tidak punya cukup waktu untuk tidur. Bagaimana bisa tidak berdampak apa-apa? Lihat dirimu, ibu sudah dirawat di rumah sakit lebih dari 2 bulan, dan berat badanmu turun lebih cepat dari ibu, yang seorang pasien kanker. Kalau terus seperti ini, ibu khawatir saat keluar dari rumah sakit, putriku gantian harus dirawat di rumah sakit. Aurelia tersenyum dan ingin bicara, tapi tidak ada kata yang terucap. Faktanya, apa yang dikatakan ibunya, Bibi Zara, benar. Selama 2 bulan terakhir, Aurelia telah menanggung terlalu banyak tekanan dan kesulitan. Belum lagi berat badannya turun banyak, bahkan semangatnya menjadi jauh menurun. Jika Kenzi tidak muncul dan menyelamatkan ibunya tepat waktu, dia mungkin akan hancur dalam waktu singkat. Bukankah ini Aurel bersama ibunya? Saat ini, Charlie Peel, direktur rumah sakit, sedang lewat di jalan. Dia kebetulan melihat Aurelia dan Bibi Zara, jadi dia tersenyum dan mendekat. Di mata Dr. Charlie Peel, Bibi Zara, pasien di tempat tidur 26, adalah kasus yang sangat istimewa. Awalnya, semua indikator menunjukkan bahwa kanker telah memburuk ke tingkat yang sangat serius, tetapi seorang dokter palsu misterius muncul. Dia tidak tahu teknik pengobatan tradisional spesifik apa yang digunakan, namun kondisinya mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Kasus ini bisa disebut sebagai keajaiban dalam sejarah pengobatan. Dr. Charlie, halo. Melihat dekan Charlie Peel, Bibi Zara dan Aurelia keduanya maju untuk menyambutnya dengan ramah. Meskipun ada sampah seperti Wawan Hall di rumah sakit ini, tapi Aurelia sangat tahu bahwa Dr. Charlie adalah dokter yang baik. Dia sangat berbeda dari Dr. Wawan. Dr. Charlie adalah orang baik yang patut dihormati. Nyonya Zara, putrimu hebat. Dia datang ke rumah sakit untuk menemanimu setiap hari, naik itu hujan atau cerah. Aurelia adalah anak yang berbakti. Dr. Charlie memuji sambil tersenyum. Dia sangat iri pada Bibi Zara karena memiliki seorang putri yang cantik dan bijaksana. Jika putranya belum menikah, dia sangat ingin mengobrol baik dengan Bibi Zara dan menjadikan Aurelia sebagai menantu perempuannya.
Dokter Charlie mengobrol sebentar dengan ibu dan putrinya itu, lalu menyebutkan kondisi Bibi Zara berdasarkan kecepatan pemulihannya saat ini. Charlie Peel memperkirakan Bibi Zara akan keluar dari rumah sakit paling lama 3 hingga 5 hari lagi. Bibi Zara sangat bahagia ketika mendengar kabar baik itu. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, terima kasih, Dokter Charlie. Ketika aku keluar dari rumah sakit, aku akan meminta putriku melakukan perjalanan khusus untuk mengucapkan terima kasih. Dokter Charlie melambaikan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya. Jangan berterima kasih padaku. Aku malu untuk mengatakan bahwa kami, dokter spesialis pengobatan kanker, sebenarnya tidak berperan besar. Jika Anda ingin berterima kasih, Anda harus berterima kasih kepada pemuda bernama Harimurti itu. Dokter Charlie berbalik, dia bertanya kepada Aurelia, aku baru-baru ini mendengar dari Dokter Bram bahwa Anda dengan sukarela membantunya mencari tahu keberadaan Harimurti. Aku ingin tahu apakah kamu sudah mengetahui keberadaannya. Faktanya, Dokter Charlie melihat bahwa Aurelia, ibu dan putri, adalah orang kedua yang paling ingin dia sapa. Yang paling dia pedulikan adalah pemuda misterius bernama belakang Harimurti, karena pria ini begitu kuat sehingga dia bisa membuat pasien kanker otak stadium akhir membaik hanya dalam beberapa hari. Bakat seperti ini tidak boleh dilewatkan. Hanya ada satu hal yang membuatnya merasa tidak berdaya. Setelah rumah sakit mengirim orang untuk mencari dengan berbagai cara, dia hanya tahu seperti apa rupa pemuda bernama Harimurti itu. Adapun keberadaan dan tempat tinggalnya, dia tidak tahu apa-apa. Apalagi bertemu dia atau berbicara dengannya tentang pekerjaan di rumah sakit. Maaf, Dokter Charlie. Aurelia menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, aku tidak dapat menemukan keberadaannya. Aku bahkan pergi ke kantor polisi untuk memeriksa nama Harimurti, tetapi kata mereka ada terlalu banyak orang bernama Harimurti di seluruh negeri. Akan sangat sulit untuk memeriksa jika hanya mengetahui nama belakang. Kemudian, aku meminta seorang senior untuk membantu dan meminta staf kantor polisi untuk mengidentifikasi semua orang bernama Harimurti. Mereka mencari Harimurti di komputer dan menemukan ratusan ribu pemuda bernama seperti itu. Aku duduk di kantor polisi hampir sepanjang hari tanpa melihat hasil foto-foto itu. Tidak mudah bagi seorang mahasiswi melakukan hal ini untuk mencari seseorang. Awalnya, Aurelia berencana menghabiskan beberapa hari untuk melihat semua foto. Sayangnya, peraturan kerja semua kantor polisi tidak mengizinkannya untuk melihat-lihat kartu keluarga. Tidak mungkin dia, seorang mahasiswi, meminjam komputer di kantor polisi setiap hari, bukan? Mendengar Aurelia bicara seperti ini, Dokter Charlie hanya bisa menghela nafas. Dia tidak dapat menemukan orang itu, yang membuatnya merasa bahwa dia benar-benar akan melewatkan kesempatan besar bagi semua dokter di rumah sakit untuk meningkatkan keterampilan pengobatan kanker mereka. Tetapi mentalitas Aurelia berbeda dengan dia, jika dia tidak dapat menemukan Kenzi, dia tidak hanya akan merasa kekurangan, tetapi juga merasa sangat bersalah, karena dia tidak hanya tidak menghargai kebaikannya, dia juga telah menyakitinya. Dia berhutang padanya, sangat banyak. Saat ini, telepon Dokter Charlie berdering, itu adalah Dokter Bram. Dokter Charlie menutup telepon sambil tersenyum dan berkata, berita terbaru, Dokter Bram baru saja memeriksa catatan pemantauan lalu lintas di Departemen Polisi Lalu Lintas dan menemukan bahwa pagi ini, pemuda itu muncul di jalan masuk depan gerbang kampusmu. Ada seorang gadis bersamanya saat itu, dan Dokter Bram curiga dia adalah teman sekelas di kampus senimu.